Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sidik, bisa dipanggil Ilham. Kalau sekarang kegiatan itu sebagai mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Padang, jurusan TKBN. Saya sekarang akan menjelaskan tentang macam-macam bisnis di era milenial sekarang. Mungkin teman-teman banyak tahu sekarang berbagai macam-macam bisnis di dunia sekarang, banyak sekali. Jadi nanti saya akan membahas cuma 3 aja, yang dasar-dasarnya aja. Kita masuk yang pertama, yaitu di sini saya menjelaskan tentang pertama, yaitu tentang bisnis konvensional. Yang teman-teman perlu ketahui yaitu yang hal-hal dasarnya itu kita harus memiliki modal yang sangat besar gitu. Kenapa modal yang sangat besar? Kita kan ibaratkan sama kayak berusaha atau berdagang gitu. Atau mempunyai satu toko. Tentu kita memiliki modal sangat besar dan risiko yang sangat besar gitu. Dalam menghadapi bisnis konvensional, ada juga poin yang keduanya, yaitu harus mempunyai jaringan yang sangat luas gitu. Gimana caranya kita mengelola pemasaran dalam bisnis kita? Dalam artian jaringan ini itu sangatlah luas. Mungkin teman, keluarga, atau sahabat, sepupu, tetangga. Intinya orang gitu. Siapapun orang itu adalah termasuk pemasaran kita. Dengan memiliki jaringan sangat luas dan jaringannya itu berantai, nggak mungkin dong langsung bisnis konvensional langsung ke pabriknya, kan nggak mungkin. Yang pertama yaitu mungkin dari pabrik, barang dari pabrik dulu. Dari yang berantai itu mungkin dari pabrik. Ntar dari pabrik akan nyari itu yang namanya mungkin kayak pemborong. Mungkin dicari nanti yang namanya pemegang provinsi mungkin, atau pemegang saham di provinsi, misalkan di Sumatera Barat siapa pemegangnya begitu. Nanti dari provinsi pindah lagi itu ke kota masing-masing. Gitu. Jadi ke kota lagi, dari provinsi ke kota, jadi bertahap-tahap gitu. Jadi nggak mungkin dari pabrik langsung ke tangan pelanggan, kan nggak mungkin. Orang cuma beli satu botol aja di pabrik. Mungkin dari kota langsung ke kecamatan, ke camat mungkin, atau gimana gitu kan, mungkin ke pedesaan, lalu nanti sampai ke konsumen. Dalam artian pabrik misalkan dia mengambil keuntungan 5.000, pasti ketika orang saham mungkin provinsi ini yang pemegang saham di provinsi pasti juga mengambil keuntungan mungkin 5.000 juga. Jadi harga barang yang pertama 5.000 menjadi harga 10.000. Begitu pula dengan selanjutnya gitu. Selanjutnya sampai dengan tangan konsumen mungkin sampai 20.000. Kita contohkan sebagai rokok gitu. Mungkin dong rokok langsung dari pabrik kita beli. Kenapa harga rokok mahal? Yang pertama itu mungkin dari sistem berantai ini gitu. Karena ada jaringannya dari pabrik, dan saham di provinsi, dari kota, kabupaten, pedesaan, dan sampai ke konsumen. Mungkin toko-toko kecil atau minimarket, supermarket. Yang keempat yaitu risikonya besar. Kenapa risiko besar? Pasti risiko besar. Kenapa? Yang pertama, modalnya besar. Dengan modal besar pasti pun risikonya sangat besar. Dan banyak juga orang ingin membuat bisnis konvensional ini tapi tidak memiliki modal dan takut juga dalam mengalami kerugian. Yang kelima yaitu mempunyai bawahan dan atasan. Pasti semua bisnis atau semua perusahaan memiliki yang namanya bawahan dan atasan. Tugasnya apa aja? Bawahan ini tugasnya itu mematuhi semua perintah atasan. Atasan ini tugasnya itu mengontrol
semuanya gitu. Itu termasuk bisnis konvensional yang hal-hal dasar-dasarnya aja yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kita masuk bisnis yang kedua. Mungkin teman-teman udah familiar sama bisnis ini. Yang kedua yaitu mungkin teman-teman juga pernah ngalaminnya atau pernah jalaninya. Yang kedua yaitu, nah ini teman-teman masih udah tahu ini, bisnis multi level marketing atau MLM. Nah, teman-teman harus mengetahui cara kerjanya. Nah, yang pertama yaitu tentang profil perusahaannya harus jelas. Nah, gimana jelas? Contohnya gimana? Mungkin dari segi profil perusahaannya, mungkin siapa pendirinya gitu, di tahun berapa, dan sekarang masih ada nggak gitu. Jangan sampai teman-teman gabung ke sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang mungkin pemiliknya mungkin orang Cina atau orang Rusia, terlibat kan, nanti teman-teman gabung keluaran uang gitu kan, keluaran uang. Nah, ternyata pemiliknya nggak jelas. Nah, dibawa kemana deh uangnya itu. Nah, terus yang kedua, kita harus tahu usaha ini bayar pajak nggak. Nah, bayar pajak. Karena apa? Dengan bayar pajak kita dilindungi oleh negara. Contohnya mungkin kayak rokok gitu. Nah, kenapa rokok dibatalkan oleh negara? Nah, karena pajaknya besar ke negara gitu. Padahal rokok sangat merugikan manusia gitu. Mungkin dalam segi kesehatan mungkin sangat merugikan. Nah, kenapa sekarang masih dipertahankan sampai saat sekarang ini? Nah, karena dia bayar pajak. Nah, gitu. Nah, yang ketiga itu surat izinnya. Nah, surat izin mungkin kayak dari segi SIUP, surat izin usaha penjualan gitu. Nah, kalau SIUP ini belum aman lagi karena itu cuman lepas tangan aja dari perusahaan dan tanggung jawab pun nggak ada dari perusahaan. Nah, minimal itu SIUP PLT, dan itu pun pembuatan surat izinnya itu bermiliaran buatnya, mungkin sampai GMP nanti gitu, itu surat izinnya. Nah, yang gimana tadi saya udah jelaskan. Nah, yang kedua yaitu tentang produk. Pasti sebuah MLM itu memiliki sebuah produk. Contohnya mungkin kayak sayur padang. Gak mungkin kan sayur padang gak ada produk. Contohnya apa produk sayur padang? Mungkin semen gitu kan. Nah, itulah yang akan dipasarkannya ke masyarakat. Itu sebagai omset pemutarannya, pemutaran hasil dari produk itu nanti akan diputarkan lagi. Nah, yang pertama harus memiliki minimal BPOM dan sampai GMP. Mungkin teman-teman BPOM nggak tahu, itu standar di Indonesia. Nah, yang kedua itu GMP. GMP ini apa? Good Manufacturing Practice. Ini langsung di bawah naungan WHO dan di bawah perlindungan PBB, teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah dapat izin dari GMP atau dari PBB, ya sekarang dunia mungkin udah internasional. Nah, teman-teman mungkin itu dinyatakan udah aman produknya, sangat-sangat aman sekali. Nah, yang kedua itu produk semua herbal. Nggak ada sebuah MLM produknya itu yang mengandung bahan-bahan kimia. Pasti semuanya produknya herbal. Nah, yang ketiga yaitu sistem kerjanya. Kita harus tahu. Nah, yang pertama yaitu adanya peringkat. Nah, teman-teman pasti udah tahu peringkat itu apa. Nah, mungkin kayak ada atasan, bawahan, dan bos gitu. Nah, kedua ada target. Nah, targetnya apa? Mungkin teman-teman akan dikasih waktu atau dikasih tenggang waktu, mungkin dalam sebulan harus segini targetnya gitu. Contohnya gimana? Contohnya gini, teman-teman menjual sebuah HP. Nah, dalam sebulan teman-teman harus menjualkan HP-nya 10 biji atau 10 unit gitu. Jika teman-teman nggak mencapai 10 target atau 10 unit HP, maka teman-teman nggak akan dibayar gitu. Maka itulah MLM. Mungkin karena orang trauma, mungkin karena nggak capai target, nah terpaksa deh ditambal sendiri gitu. Ya bahkan gini, kita jual mobil buat beli motor gitu. Nah, yang ketiga itu reward. Nah, kenapa reward? Karena teman-teman nanti akan dikasih target,
Nah ketika targetnya sampai, teman-teman nanti akan dikasih reward kan bermacam-macam gitu rewardnya gitu, kan rumah, kapal pesiar yang nggak jelas gitu. Nah terus selanjutnya, nah dibayarnya itu tergantung PV. Nah PV itu apa? Itu adalah sama kayak mata uang, tapi itu berupa kayak angka gitu, misalkan 400 PV segini dapatnya, mungkin 1000 PV segini dapatnya gitu. Nah, hal yang keempat yang teman-teman perlu perhatikan yaitu transparansinya. Yang pertama itu website. Kenapa website? Karena disitulah nanti akan tertera siapa pemilik, siapa bayar pajak ke perusahaan ini, dan semuanya. Di situ teman-teman harus mempunyai websitenya gitu, keterangannya gitu. Jadi jangan sampai kita gabung ke sebuah perusahaan yang nggak mempunyai transparansinya gitu. Nah yang kelima yaitu yang terakhir, leader dan support system. Nah teman-teman gabung ke sebuah perusahaan, ada nggak yang nolongin gitu? Dia adalah ngutip perusahaan apa ya, multi level gitu, ada yang ngebantuin. Terkadang saya juga menemukan itu beberapa bisnis ini tidak ada leadernya dan support systemnya. Itu dia cuman menggebu-gebu menjelaskan tentang cara kerjanya gitu, cara rewardnya gimana, targetnya gimana gitu. Ada yang kompani transparansi dan leader ini. Jadi teman-teman pas mau gabung, pastiin ada nggak yang bantu saya gitu. Nah selanjutnya nih, nah ini yang kambing hitam kan, nama MLM yang membuat orang trauma. Nah yang pertama yaitu namanya yaitu money game. Nah money artinya uang, dia artinya permainan. Nah ini teman-teman itu sama kayak permainan uang. Nah ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak adanya produk. Mungkin kalau ada produk pun nanti akan diiming-imingi, mungkin produknya diambil dari kedalaman 2000 km di bawah bumi, kan masuk akal gitu. Nah terus yang kedua, uang yang dikeluarkan tidak mendapatkan barang. Sama kayak gini, teman-teman misalkan beli parfum atau beli HP, teman-teman keluarkan uang buat beli barang itu. Nah tapi teman-teman nggak mendapatkan barang yang teman-teman inginkan. Nah kita ciri-cirinya. Nah yang ketiga yaitu uang dimainkan, sama seperti monopoli. Nah yang keempat itu kalau ada pasti di luar logika manusia. Tadi saya udah bahas juga. Nah kita lanjut. Nah ini yang terakhir teman-teman, yang ketiga yang akan saya bahas yaitu bisnis online shop. Nah teman-teman pasti udah tahu juga online shop ini gimana gitu kan. Di Instagram juga ada banyak, mungkin di Facebook ada banyak juga gitu, apalagi di Shopee, Lazada, Bukalapak udah banyak. Nah itu pun termasuk bisnis online shop teman-teman. Nah hal-hal yang harus teman-teman ketahui yang pertama yaitu harus memiliki modal juga. Harus. Kenapa? Setiap bisnis harus memiliki modal. Nah gitu. Dan stok barang juga. Fungsinya apa stok barang ini ya? Ketika teman-teman mempunyai mungkin orderan banyak tapi nggak ada stok, ya percuma dong. Nanti lama nunggu nanti malah jadi cancel. Itu gunanya itu stok barang untuk minimalisir gitu keluhan dari pelanggan. Nah yang ketiga itu harus mempunyai jaringan yang sangat luas tentang pemasaran. Mungkin teman-teman sekreatif, mungkin dalam pembuatan mungkin Instagramnya gitu, mungkin di Shopee gitu, bermacam-macam sekarang orang dengan kreativitasnya semakin di dunia kita sekarang gitu. Nah yang keempat itu kreatif, dalam saya bahas juga. Nah yang kelima itu alamatnya harus jelas. Nah saya kadang-kadang membeli sesuatu mungkin di Instagram atau di mana, kadang saya lihat di beberapa aplikasi itu kadang alamatnya nggak jelas gitu. Dan pernah juga saya itu kena sekali, itu beli HP online, uang udah saya kasih, nah ternyata itu penipuan. Nah itu teman-teman jangan sampai kayak saya juga gitu. Jadi kalau bisa
alamatnya harus jelas gitu. Nah mungkin itu dari saya. Nah lebih dan kurang mungkin ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Nah ini udah habis juga sebenarnya.